teman-teman dan para guru, jadi sekarang saya Kathleen dan teman-teman saya ada Jovan, Michelle, dan Steven ingin menjelaskan tentang karya tulis yang udah kami buat dengan judul hubungan antara sektor industri otomotif terhadap kemajuan perekonomian Jerman pada tahun 2016. Nah, dalam penyusunan karya ilmiah juga, tentunya tidak terlepas dari peran serta bantuan dari berbagai pihak, terutama terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru pendamping yang sudah membimbing kami dalam proses pengerjaan hingga penyelesaian karya ilmiah ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang negara Jerman yang melatar belakangi penelitian makalah kami. Jerman merupakan negara yang disegani dari berbagai bidangnya, seperti pendidikan, teknologi, gaya hidup, dan juga lain-lainnya. Negara ini juga merupakan negara terbesar keempat di Uni Eropa dengan luas 367.340 km persegi. Sejak era industrialisasi dan kapitalisme industri berdiri, Jerman berhasil menjadi motor, penggerak, inovator, dan juga pemodal ekonomi. Bagian Jerman Barat juga memiliki potensi ekonomi yang bernilai sangat tinggi. Dan sektor penting di Jerman Barat yakni mobil, elektronik, pesawat obat-obatan, dan lainnya. Selain itu, Jerman merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Eropa. Dalam aspek sosialnya, warga Jerman sangat menjunjung tinggi disiplin dan juga etos kerja yang tinggi, sehingga tak mengherankan kalau negara Jerman bisa menjadi negara yang maju dikarenakan oleh warganya yang memiliki sikap disiplin tersebut yang tinggi. Jerman juga merupakan negara yang memiliki tingkat nilai ekspor tertinggi dan juga maju dalam penindustriannya di dunia. Bidang perindustrian yang membuat Jerman menjadi negara maju adalah industri otomotifnya. Maka tak heran jika industri otomotif sangat menyerap tenaga kerja di Jerman. Hal ini disebabkan oleh bidang industri otomotif Jerman membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk mengimbangi permintaan konsumen dari seluruh dunia. Industri otomotif Jerman juga berperan sebagai tulang punggung negara. 98% pendapatan negara Jerman berasal dari industri otomotif Jerman ini. Maka dari itu, bidang industri otomotif ini sangatlah penting dari Jerman. Karena jika sektor industri otomotif Jerman ini mengalami kekacauan atau tinggal dari negara-negara lain, tentu akan membuat negara Jerman kacau dan juga bisa membuat ekonomi Jerman terjatuh. Selain kedisiplinan yang tinggi dan juga etos kerja yang tinggi yang dimiliki oleh warga Jerman, Jerman juga bisa menjadi negara yang maju terutama di bidang industri oleh karena kebudayaan Jerman itu sendiri. Kebudayaan Jerman telah menghasilkan banyak alih-alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini lalu berpengaruh terhadap perkembangan teknologi industri di Jerman. Ditambah sumber daya manusia Jerman yang berkualitas tinggi membuat Jerman menjadi negara yang maju. Selanjutnya, rumus masalah yang kami gunakan dalam penelitian makalah kami yakni bagaimana hubungan antara sektor industri otomotif terhadap kemajuan perekonomian Jerman pada tahun 2016. Sekarang kita masuk ke bagian teori, di mana saya akan menjelaskan tentang pengertian industri otomotif. Industri otomotif adalah merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menjual, serta melakukan purnajual kendaraan bermotor atau merupakan sesuatu yang berhubungan dengan alat yang dapat berputar atau bergerak dengan sendirinya. Otomotif sendiri mempunyai ikatan yang sangat erat dengan dunia industri dan transportasi, di mana kedua bidang tersebut pada umumnya akan menggunakan tenaga mesin atau motor untuk menggerakkan alat pada mobil, motor, bus, dan alat-alat besar yang seringkali digunakan di industri-industri besar. Pengertian otomotif bagi masyarakat awam sangat dikaitkan erat dengan sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya mobil. Banyak masyarakat yang mengatakan kalau otomotif itu pokoknya hal-hal yang berhubungan erat dengan kendaraan atau alat transportasi. Memang ada sedikit hubungannya antara istilah otomotif dan dunia transportasi, namun tidak hanya sebatas itu saja. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, kalau misalnya industri otomotif itu identik sama yang namanya mesin. Nah, mesin itu digunakan untuk menggerakkan suatu barang atau benda agar bisa bergerak.
Dan kalau misalnya otomotifnya sendiri itu identik sama yang namanya dunia perindustrian dan transportasi, atau bisa kita sebut juga sebagai kendaraan. Nah, saya di sini mau ngejelasin tentang jenis-jenis otomotifnya. Yang pertama itu ada mobil. Nah, mobil itu merupakan alat transportasi yang hanya bisa digunakan di daratan saja dan memiliki roda yang berjumlah 4. Dan kendaraan ini juga bisa disebut sebagai kendaraan yang cukup besar karena dapat menampung kapasitas orang lebih dari 1 orang. Dan meskipun mobil ini memiliki harga yang bisa dibilang cukup tinggi, tetapi tidak menjadi kendala untuk proses jual beli kendaraan tersebut karena banyak sekali peminatnya. Dan mobil juga memiliki berbagai macam merek, sebagai contohnya itu seperti BMW, Mercy, dan merek-merek mobil lainnya. Nah, terus yang kedua itu ada sepeda motor. Nah, sepeda motor ini juga sama, hanya bisa digunakan di daratan saja dan memiliki roda yang berjumlah 2. Dan motor ini bisa dikatakan sebagai transportasi yang cukup kecil karena hanya bisa menampung kapasitas orang maksimal itu hanya 2 orang. Karena tidak memiliki jumlah ruang yang besar seperti mobil. Dan motor juga tidak bisa menghindari kita dari derasnya hujan dan panasnya matahari karena motor ini tidak memiliki atap. Dan motor juga memiliki berbagai macam merek, contohnya itu seperti BMW, EKW, dan merek-merek motor lainnya. Terus yang ketiga itu ada sepeda motor listrik. Nah, bedanya sepeda motor listrik sama sepeda motor yang tadi saya jelaskan itu berbeda dari cara kita menghidupkan mesinnya. Karena kalau misalnya sepeda motor yang biasa itu kita membutuhkan bahan bakar minyak seperti bensin dan solar untuk menghidupkan mesinnya. Tetapi kalau misalnya sepeda motor listrik ini hanya dihidupkan dengan dinamometer dan akumulator. Dan sama fungsinya seperti sepeda motor yang biasa, tetapi hanya cara penggunaan bahan bakarnya atau sumber untuk menghidupkan mesinnya saja. Nah, sepeda motor ini juga sudah memiliki beberapa merek yang sudah dipublikasikan di Indonesia. Nah, salah satunya itu seperti PC Elektro dan berbagai merek lainnya. Meskipun alat pendukungnya belum tersedia di Indonesia, tetapi sudah banyak yang menggunakan sepeda motor listrik ini. Terus yang keempat itu ada kereta api. Nah, kereta api ini merupakan kendaraan yang digunakan untuk perjalanan jauh. Dan kereta api juga harus memiliki jalan khusus karena kereta api ini tidak bisa menggunakan remnya seperti mobil dan motor. Jadi kereta api ini harus berada di jalan yang kosong dan hanya bisa berhenti di titik-titik tertentu saja. Dan kereta api ini juga bergerak dengan lokomotifnya saja, seperti untuk lokomotif itu bisa dibilang sebagai sumber penggerak agar kereta api itu bisa bergerak jalan. Dan kereta api ini juga terdiri dari berbagai banyak gerbong. Dan kereta api ini juga memiliki berbagai macam seperti kereta api listrik, kereta api uap, MRT, dan jenis-jenis kereta api lainnya. Benua Eropa atau yang biasa kita juluki sebagai benua biru ini merupakan benua yang sangat sukses dalam bidang teknologi, khususnya otomotif. Karena buktinya sekarang saja saat ini sudah banyak sekali merek-merek mobil buatan benua Eropa yang tersebar ke seluruh negara. Hal tersebut dikarenakan mobil yang diciptakan oleh benua Eropa ini memiliki desain yang sangat bagus atau bisa dikatakan modern. Selain itu juga, buatan benua Eropa ini tidak luput dari standar buatan benua Eropa, yaitu dari mulai keselamatan dan gas buangannya juga. Selain itu, negara Jerman itu merupakan negara sebagai produsen terbesar di benua Eropa, sehingga banyak sekali yang memperebutkan peringkat tersebut. Selain itu, ekonomi Eropa bisa maju dikarenakan memiliki sumber daya manusia yang sangat berkualitas, memiliki sikap disiplin yang tinggi, dan juga memiliki etos kerja yang tinggi. Sumber daya manusia Eropa memiliki kualitas yang memenuhi standar, sehingga dapat menghasilkan generasi-generasi yang sangat berkualitas.
Dan karena kualitasnya yang sangat bagus tersebut, bisa mengundang orang-orang dari luar negara untuk belajar atau meneruskan pendidikannya di Eropa, sehingga dapat menghasilkan devisa. Eropa pun sangat bergantung kepada industri otomotifnya, karena pendapatan terbesar negara Eropa berasal dari industri otomotifnya, mulai dari ekspor impor dan juga produksinya, semuanya sangat bergantung kepada industri otomotif. Nah, dari industri otomotif juga Eropa bisa mendapatkan peringkat keempat tertinggi dalam negara yang memiliki penghasilan tertinggi di dunia. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang industri otomotif di Eropa. Jadi industri otomotif di Eropa adalah salah satu industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja di negara itu dengan total jumlah pekerja itu sekitar 866.000 orang. Selain itu, Eropa juga adalah negara produsen mobil terbesar di dunia, sekitar 29% dari total produksi otomotif berasal dari Eropa. Selain Amerika Serikat, Cina, Jepang, Eropa adalah salah satu dari 4 produsen otomotif utama dunia. Sekarang ini ada 7 perusahaan otomotif yang menguasai industri otomotif di Eropa, seperti Audi, Volkswagen, BMW, Daimler, dan lain-lain. Hampir 6 juta kendaraan diproduksi di negara ini tiap tahunnya. Metodologi penelitian yang kami gunakan untuk pembuatan karya tulis kami, yang pertama itu lokasi penelitiannya kami ambil dari salah satu negara yang berada di benua Eropa, yaitu negara Jerman. Nah, yang kedua itu waktu penelitiannya itu kami lakukan dari bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020. Terus yang ketiga, populasi penelitiannya itu kami ambil dari industri otomotif negara Jerman pada tahun 2016. Karena perindustrian otomotif negara Jerman itu merupakan salah satu industri yang menyerap banyak sekali tenaga kerja di negara tersebut. Terus yang keempat itu ada sampel penelitiannya. Sampel penelitiannya itu kami ambil dari pegawai industri. Terus yang kelima, metode penelitian. Nah, metode penelitiannya itu kami ambil metode penelitian yang jenisnya kualitatif, yang bersifat deskriptif, dan cenderung menggunakan analisis. Terus yang keenam ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang kami pakai untuk pembuatan karya tulis ini adalah studi pustaka, yang dimana datanya relevan dari buku, berita, artikel, dan sumber-sumber lainnya terkait dengan topik penelitian yang kami bahas. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam bab pembahasan di mana saya akan menjelaskan tentang sejarah dan awal mula perkembangan industri otomotif Jerman. Jadi awal mula berkembangnya itu, industri otomotif ini tuh dimulai dari 2 orang penemu asal Jerman yang bernama Daimler dan Wilhelm Maybach. Jadi mereka berdua itu memulai percobaannya di bidang industri otomotif. Jadi awalnya tuh dengan membangun mesin pembakaran fungsional pertama yang berbahan bakar bensin untuk dipasangkan ke sepeda. Berbagai percobaan mereka lakukan, mulai dari bereksperimen dengan mesin yang bernama Grandfather Clock Engine yang bentuknya itu gede dan menyerupai jam-jam yang dimiliki oleh orang-orang zaman dulu. Sampai pada tahun 1890, Daimler itu mendirikan perusahaannya sendiri yang bernama perusahaan DMG yang akhirnya berhasil menjual mobil pertama mereka di tahun 1892. Nah, sejak saat itulah industri otomotif itu berkembang hingga saat ini. Jadi, sejak era industrialisasi dan kapitalisme industri, negara Jerman itu tuh berhasil menjadi motor inovator dan pengglobal ekonomi. Ekonomi Jerman meningkat laju pertumbuhannya pada tahun 2016 berkat pengeluaran rumah tangga dan pemerintah yang lebih tinggi. Perkiraan angka dari Kantor Statistik Federal mengatakan kalau produk domestik bruto 1,9% lebih tinggi dibanding tahun 2015, dan angka tahunan tersebut didasarkan pada perkiraan awal bahwa pertumbuhan sekitar 0,5% pada kuartal keempat. Angka 1,9% untuk 2016 sedikit di atas ekspektasi dan dibangun atas 1,7% untuk 2015. Dapat dilihat di grafik yang ada bahwa penjualan domestik otomotif industri Jerman tahun 2016 lebih tinggi dibanding tahun 2015. Penjualan mobil baru di Jerman juga meningkat 4,5% pada tahun 2016. Selain itu, perdagangan luar negeri yang kuat dan konsumsi yang meningkat juga mendorong laju perekonomian Jerman menjadi lebih baik dari yang diperkirakan pada tahun 2016.
Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan, jadi apa sih hubungan antara sektor industri otomotif terhadap kemajuan perekonomian Jerman tahun 2016? Yang pertama, salah satu perindustrian yang membuat Jerman menjadi negara maju yaitu perindustrian dalam bidang otomotif karena kualitasnya yang bagus. Makanya banyak banget negara-negara yang mau bekerja sama dengan Jerman dalam bidang perindustrian, sehingga membuat tingkat nilai ekspor di negara Jerman tuh terus meningkat hingga memiliki kualitas perekonomian yang sangat bagus. Nah, lalu Jerman tuh terkenal sebagai pembuat otomotif kualitas papan atas. Tapi kualitas otomotif Jerman emang patut diacungi jempol. Nah, kenapa? Karena walaupun produksinya terbilang sangat banyak, para pekerja pembuat mobil ini tuh membuatnya dengan tangan dan sangat minim sekali menggunakan bantuan mesin. Makanya, Jerman butuh banyak sumber daya manusia untuk memenuhi permintaan-permintaan pasar. Nah, hal ini tuh bisa jadi titik terang buat negara Jerman dalam ngadepin sama nyelesain yang namanya pengangguran. Sehingga dari hal tersebut, Jerman tuh bisa jadi negara yang maju karena tingkat nilai kemiskinan yang relatif rendah di negaranya. Dengan meningkatnya perkembangan ekonomi sektor industri otomotif di Jerman, tahun 2016, jumlah pengangguran Jerman itu tuh turun tajam pada Oktober menjadi 2,54 juta, terus lapangan kerjanya juga meningkat, terus permintaan buat karyawan barunya juga tuh terus meningkat. Nah, lalu karena sektor industri otomotif Jerman tuh kan maju dan berkembang, makanya ditemukan sebuah kereta api ICE pada tahun 2016. Nah, dengan ditemukannya kereta api ini tuh membuat kehidupan masyarakat tuh menjadi lebih efektif dan efisien. Mengingat kalau letak Jerman kan berada di tengah-tengah Eropa, sehingga berbatasan dengan 9 negara. Nah, makanya kereta api ini juga tuh menyediakan rute internasional, nggak cuma rute regional doang. Nah, hal ini yang menyebabkan keberadaan kereta api ICE ini juga tuh menambah pemasukan di bidang ekonomi bagi negara. Jadi kesimpulan dari karya tulis yang kami buat, yang pertama itu memang benar kalau misalnya industri otomotif negara Jerman itu memiliki hubungan terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi negara Jerman. Karena sebagian besar pendapatan negara Jerman itu berasal dari hasil penjualan produksi industri otomotif negara Jerman. Hal tersebut dikarenakan kualitas dari barang produksi industri otomotif negara Jerman itu memiliki kualitas yang sangat baik dan bagus. Sehingga tidak heran kalau misalnya banyak sekali permintaan pasar yang datang dan bermunculan ke negara Jerman. Sehingga hal tersebut membuat tingkat nilai kegiatan ekspor negara Jerman itu tinggi. Dan negara Jerman juga bisa dijuluki sebagai negara yang memiliki tingkat nilai kegiatan ekspor yang paling tinggi di antara negara-negara yang berada di benua Eropa lainnya. Dikarenakan banyaknya permintaan pasar di negara Jerman, membuat tingkat nilai pengangguran di negara Jerman itu menjadi rendah. Karena bisa kita pikir kalau misalnya banyak sekali permintaan pasar, tentunya kita juga membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia dan pegawai untuk memenuhi semua permintaan pasar tersebut. Sehingga hal tersebut menarik warga negara lain untuk datang dan mencari dan mendapatkan pekerjaan di negara Jerman. Dan secara tidak langsung juga hal tersebut mempromosikan bahwa industri otomotif negara Jerman itu memiliki kualitas yang sangat bagus, sehingga sumber daya manusia di negara Jerman sendiri sudah terserap habis, sehingga membutuhkan jasa-jasa dari warga negara lainnya untuk memenuhi semua permintaan pasar tersebut. Sehingga bisa kita sehingga hal tersebut juga dapat membuat permintaan pasar membuat peningkatan permintaan pasar dan pendapatan negara Jerman itu meningkat. Karena secara tidak langsung mempromosikan bahwa industri otomotif negara Jerman itu memiliki kualitas yang bagus dan baik. Maka dari itu bisa disimpulkan kalau misalnya industri otomotif negara Jerman itu merupakan faktor dari kemajuan negara Jerman selama ini. Sekian presentasi karya tulis kami mengenai hubungan antara sektor industri otomotif terhadap kemajuan perekonomian Jerman pada tahun 2016. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.